Hai, kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Dangerous Water, bercerita tentang perjuangan seorang wanita muda saat liburan bersama ibunya di tengah lautan. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang janda bernama Alma yang baru saja pulang setelah seharian bekerja di sebuah restoran. Ia punya anak perawan bernama Rose yang masih duduk di bangku perkuliahan. Setelah Rose pulang kuliah, Alma menyuruhnya untuk segera tidur karena di hari ulang tahun Alma besok, mereka akan diajak berlayar oleh pacar baru Alma, alias calon ayah tiri Rose yang katanya punya kapal pesiar. Di keesokan harinya, Rose sebenarnya kurang tertarik ibunya memiliki pacar lagi, apalagi jika sampai ia punya ayah tiri. Namun demi kebahagiaan sang ibu, Rose akan tetap ikut, walaupun sebenarnya ia sangat berat untuk melakukannya. Saat tiba di pelabuhan, Alma kembali merapikan makeupnya, karena ia tak mau kalau sampai pacarnya berpaling darinya. Kemudian Alma meminta Rose untuk jangan khawatir, karena pacarnya yang bernama Derek sangat ramah. Derek menjelaskan jika perjalanan mereka akan berlangsung selama 2 hari, dan itu berarti Alma dan Derek punya banyak waktu untuk bercocok tanam. Terlihat Alma pun merasa senang, meskipun mereka sadar jalur tersebut memang terbilang rawan badai. Lalu selang beberapa saat, untuk pertama kalinya Derek bertemu dengan Rose. Ia pun berusaha terlihat bersahabat, karena bagaimanapun juga itu adalah syarat awal menjadi ayah tiri. Setelah beberapa menit berlayar, Derek langsung merayakan ultah sang pacar dengan kue yang berhiaskan kuburan. Entah apa maksudnya di tengah suasana yang membuat Rose bosan. Derek yang merupakan mantan militer mencoba mengajari Rose cara membuat sebuah ikatan karena ia ingin Rose tahu banyak tentang kapal layar yang kelak akan menjadi miliknya juga. Lalu Derek memberikan kado sebagai hadiah ultah, di mana saat itu Rose mendapat sebuah pisau lipat. Alma pun merasa sangat senang. Selang beberapa saat, Alma ingin menggunakan HP anaknya, akan mengabadikan momen pertemuan Derek bersama Rose. Akan tetapi, ia tidak sadar jika Derek akan menggeser haluan kapal yang membuat Alma jatuh ke laut. Sementara itu, di bawah Rose benar-benar kaget karena Derek menyimpan senjata api. Namun, ia bergegas menolong sang ibu yang telah berhasil diselamatkan oleh Derek. Lalu Alma meminta maaf karena HP Rose kini rusak. Meskipun Rose sedikit kecewa, dia tetap bersyukur karena ibunya terselamatkan. Tapi tiba-tiba perhatian Rose tertuju pada cuaca buruk yang sedang mendekat. Singkat cerita, Derek memberikan instruksi keselamatan jika keadaan semakin tak terkendali. Namun bagi Rose, ia lebih khawatir saat teringat dengan keberadaan senjata tadi. Saat kapal berada di zona badai, guncangan makin terasa hebat. Namun Alma dan Derek malah bercocok tanam di kamar. Kemudian Rose memilih nonton film kesukaannya daripada mendengar suara sang ibu yang sedang karaoke bersama Derek. Di keesokan harinya, Rose menghampiri sang ibu yang sedang bersantai. Lalu ketika Derek datang, Rose langsung menanyakan tentang perlengkapan senjata yang kemarin ia lihat. Derek kemudian menjelaskan jika semua itu memang bagian dari pekerjaannya yang kini seorang pasukan khusus. Rose pun kemudian meminta Derek untuk mengajarinya cara menembak. Derek kagum dengan kemampuan Rose yang bisa dengan cepat belajar menembak. Alma berkata jika itu mungkin karena almarhum ayahnya Rose yang merupakan anggota militer. Ketika malam datang, Rose terbangunkan oleh suara perahu yang sedang mendekati kapal. Rose menyangka ada perompakan. Dia berniat untuk mengambil pistol milik Derek. Tapi tiba-tiba, sang ibu yang sudah disiksa menyuruh Rose untuk tetap bersembunyi. Saat perompak itu pergi, Rose bergegas memadamkan kapal yang sudah dibakar perompak tadi. Dan betapa kagetnya Rose ketika melihat sang ibu sudah tewas akibat tembakan tadi. Di keesokan harinya, Rose yang kini tinggal sendirian, tak tahu lagi harus melakukan apa. Apalagi dengan kondisi kapal yang sudah rusak. Setelah membungkus ibunya menggunakan layar, Rose kebingungan untuk memanggil bantuan. Terlebih, radio sudah rusak akibat kekacauan semalam. Lalu tiba-tiba ia mendengar suara benturan yang sepertinya menabrak kapal.
Tak disangka, ternyata Derek masih hidup, meski sudah mengambang semalaman. Kemudian Rose bergegas menolong Derek, yang terkena luka tembak di bahunya. Setelah berhasil menyelamatkan Derek, Rose memberitahu tentang keadaan kapal, terutama kematian ibunya oleh komplotan perompak tadi malam. Kemudian Rose menunjukkan sebuah alat pemancar, berharap masih ada peluang untuk meminta bantuan. Tapi sayang, Derek mengatakan jika alat tersebut sudah lama tak berfungsi. Karena keadaan ini, Rose berinisiatif untuk menggerakkan kapal menggunakan layar yang masih tersisa. Di keesokan harinya, Rose berusaha menolong Derek yang sedang kesakitan karena luka tembaknya. Selain salvok dengan motif tato milik Derek, Rose juga penasaran dengan para perompak yang telah menyerang mereka. Tapi jangankan Rose, Derek pun berkata jika sama sekali tak mengenal mereka. Dan karena Derek malah pingsan, Rose pun membiarkannya istirahat dan lanjut meratapi kematian ibunya. Rose benar-benar tak menyangka jika para perompak kemarin adalah teman-temannya Derek, karena mereka memiliki tato yang sama. Kemudian ia mengamankan Derek, takutnya kejadian kemarin adalah settingan semata. Tak lama kemudian, Derek pun menghilang. Ternyata Derek bisa dengan mudah melepaskan tali buatan Rose. Kemudian, Rose langsung mengungkapkan kecurigaannya bahwa para perompak itu adalah teman-teman Derek. Karena sudah ketahuan, Derek akhirnya menjelaskan jika orang-orang itu dulunya memang anggota polisi, tapi malah bergabung dengan komplotan gangster. Dan karena Derek tak mau disangka sekomplot dengan mereka, ia pun berbohong kepada Rose. Derek kemudian meminta Rose bekerja sama untuk segera mencari bantuan, karena dia khawatir kapal mereka ke bawah arus hingga menuju laut lepas. Terlebih menurutnya, tambalan lakban buatan Rose tak mungkin bertahan lama. Namun ternyata kapal ini benar-benar sudah rusak, dan itu berarti mereka hanya menggunakan layar berukuran kecil untuk mencari daratan sebelum kapal benar-benar karam. Saat Derek semakin melemah, dia menyuruh Rose untuk menjaga kemudi kapal agar tetap menuju ke arah timur laut, karena jika tidak, mereka akan karam ketika mencapai Samudra Atlantik. Derek benar-benar marah karena menurutnya mereka sudah berada di Samudra Atlantik. Apalagi mereka tak bisa putar arah mengingat arus laut yang begitu kuat. Kemarahan Derek pun membuat Rose tentu saja jadi ketakutan. Di hari berikutnya, Rose terlihat senang saat ia menemukan sebuah pulau. Dia pun bergegas menuju ke pulau tersebut. Berkat kesiapan Derek, Rose yang tidak bisa mengaktifkan pelampung berhasil diselamatkan. Tapi karena Rose masih lemah, ia pun akhirnya kembali pingsan. Ketika sadar dari pingsannya, Rose heran karena tak melihat skoci yang ia gunakan. Kemudian Rose mencari Derek di pulau, yang sepertinya tak berpenghuni. Ternyata, Derek baru saja menemukan air tawar untuk diminum. Kemudian Derek mengajak Rose berkeliling untuk mencari sesuatu yang berguna. Akhirnya, skoci yang berisi perbekalan pun berhasil mereka temukan. Keberadaan skoci ini tentu saja berguna, mengingat mereka tak memiliki tenda. Ketika malam datang, Derek menceritakan masa lalunya yang sebenarnya pernah bergabung dengan kelompok kriminal. Akan tetapi, itu tak berlangsung lama, karena pimpinannya yang sangat sadis dan merupakan pecinta tempe milik para wanita. Derek juga menyebutkan jika sosok kapten itulah yang telah menembak ibunya Rose. Mendengar hal tersebut, Rose yang emosi bertekad untuk menghabisi sang kapten. Akan tetapi, niatan tersebut tentu saja menurut Derek sangat konyol. Apalagi Rose yang hanya anak kemarin sore yang masih polos. Derek kembali mengajarkan Rose cara membuat ikatan yang lebih kuat. Mengingat ikatannya yang kemarin mudah dilepaskan. Keberadaan pemancar SOS yang katanya rusak tentu saja membuat Rose heran. Untuk apa Derek tetap membawanya? Kemudian Derek berkata jujur bahwa sebenarnya
alat tersebut masih berfungsi dan bisa mendatangkan tim SAR. Lalu ketika Rose sudah benar-benar terikat, Derek mengakui jika dia memang cinta kepada Alma. Namun ketika melihat Rose, ia kepikiran untuk memberikan Rose kepada sang kapten. Setelah semuanya terungkap, Rose mengancam Derek untuk segera mengaktifkan pemancar SOS. Akan tetapi, ia tak sadar jika pistol yang ia dapatkan belum terisi peluru. Di keesokan harinya, pelarian Rose berlanjut. Saat ia melihat kedatangan Derek yang masih memburunya, lalu ia berusaha menuju kapal, meskipun harus melewati pantai yang berkarang. Dan Derek pun terjatuh saat mengejar Rose. Dikira sudah tewas, ternyata Derek masih hidup dan memaksa Rose untuk kembali ke kapal, sambil berusaha merebut senjata. Rose meminta syarat agar Derek mengaktifkan pemancar SOS terlebih dahulu. Derek menjelaskan bahwa dengan memberikan Rose kepada si kapten, ia berharap mendapat pengampunan setelah dulu pernah mencuri di tempat atasannya itu. Mendengar itu, Rose bergegas kabur. Saat kebocoran hampir menenggelamkan kapal, Rose bergegas mengambil perbekalan, berikut jasad sang ibu ke dalam skoci. Keesokan harinya, Rose yang masih bertahan di skoci melihat sebuah kapal besar. Ia pun segera menembakkan suar, berharap terlihat oleh para kru kapal. Akhirnya, keberadaan Rose diketahui para awak kapal tadi, hingga ia pun langsung dibawa ke kapal tersebut. Di dalam kapal, Rose langsung disuguhkan makanan enak, meskipun sebenarnya ia was-was, karena para awak kapal terlihat kekar, yang tentu saja bikin Rose agak bergairah melihatnya. Lalu tiba-tiba datanglah seorang wanita yang sepertinya sudah lemas diajak kerja kelompok oleh para pria di sana. Tak lama kemudian, Rose melihat seorang pria berkepala botak, dan dia ingat pria tersebut adalah salah satu komplotan yang menghabisi sang ibu. Dia merasa yakin jika dirinya berada di dalam kapal atasan Derek. Rose memikirkan cara untuk bisa membalas perbuatan si kapten, karena bagaimanapun juga pria itu adalah orang yang telah membunuh ibunya. Singkat cerita, Rose berdandan semantap mungkin untuk mencari perhatian si kapten. Lalu ia bergegas menuju ruang kendali tempat sang kapten. Si kapten benar-benar terpesona kepada Rose yang membuat pisang ambonnya langsung menggeliat. Rose terus menggoda si kapten. Semua ini ia lakukan agar ia semakin dekat hingga bisa dengan mudah menghabisi sang kapten. Saat si kapten sudah tak tahan lagi, dia bilang ingin mengambil sutra terlebih dahulu. Keadaan ini pun dijadikan Rose kesempatan mengambil sebuah kunci Inggris untuk segera menghajar sang kapten dari belakang. Saat sang kapten telah modar, seorang penjaga akhirnya tahu bahwa Rose adalah tawanan Derek. Lalu ia memanggil rekan-rekannya untuk segera menangkap Rose. Melihat si wanita yang tadi, Rose menanyakan senjata miliknya yang telah disita anak buah si kapten. Akhirnya, wanita ini pun memberitahu Rose di mana senjata itu berada dan lokasi para sandera sang kapten. Setelah menghabisi 3 orang penjahat, akhirnya Rose menemukan para sandera yang selama ini dijadikan pelampiasan oleh si kapten. Namun tiba-tiba, keberadaan Rose diketahui oleh pria botak. Berkat bantuan wanita tadi, Rose berhasil menghabisi pria botak itu. Lalu ia bergegas menuju ruang kendali untuk menggunakan radio dan meminta bantuan. Namun tak disangka, ternyata Derek sudah berada di kapal tersebut. Derek menjelaskan jika pemancar SOS itu sebenarnya sudah ia aktifkan hingga bisa terhubung ke kapal si kapten. Ia pun merasa lega karena setelah memberikan Rose, si kapten sudah menerimanya kembali menjadi gangster seperti dulu. Namun, ketika Rose mengatakan si kapten sudah tewas, Derek benar-benar sangat emosi. Setelah bertarung dengan Derek, akhirnya Rose pun berhasil menghabisi Derek dan semua para penyuka apem para gadis. Rose bersama yang lainnya pun sangat senang ketika mereka melihat bahwa posisi mereka sudah dekat dengan daratan. Hingga di keesokan harinya, mereka bisa diselamatkan oleh pihak kepolisian.
Itulah sedikit cerita Dangerous Water. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye, bye, bye.